Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, akan menjelaskan tentang as-sunnah atau hadis. Al-babus salisu fi mabahisi sunnati. Adapun bab yang ketiga, fi mabahisi sunnati, ialah tentang pembahasan as-sunnah. As-sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis. Apa definisi dari as-sunnah? Di sini musannif mendatangkan definisi as-sunnah itu secara lughatan dan istilahan. As-sunnatu, adapun as-sunnah lughatan secara bahasa, hiya as-sunnah at-tariqatu, ialah jalan. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, qad khalat, sungguh telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, sunanun, apa sunnah-sunnah atau ketentuan-ketentuan. Watut laku, dan digunakan apa as-sunnah, ala siroti, atas as-siroh. As-siroh ini adalah catatan perilaku. Hamidatan, ialah terpuji, kanat, ada apa as-siroh, au magmumatan, atau tercela. Jadi as-sunnah itu secara bahasa bermakna at-thariqah, dan kadang digunakan untuk makna as-siroh. As-siroh ini adalah rekaman perilaku, ya. Baik perilaku itu terpuji maupun tercela. Wa minhu, dan ialah sebagian dari as-sirah, qauluhu, adapun sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan ila akhirih. Man, adapun siapapun, sanna, yang mencontohkan perilaku, siapa man fil islami, di dalam Islam, sunnatan hasanatan, dengan contoh perilaku hasanatan yang baik, ila akhiril hadis. Karena hadis ini sangat populer sekali, jadi bisa dicari sendiri lanjutannya. Sekarang definisi as-sunnah secara istilah. Wastilahan, dan secara istilah teknis di dalam ilmu usulul fikih, apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Hiya, adapun as-sunnah, ma, adalah sesuatu, sodaro, yang muncul atau yang timbul, apa ma, anin nabi, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, min qaulin, berupa perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau ketetapan. Ini yang dimaksud dengan as-sunnah di dalam ilmu usulul fikih, yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat Nabi? Maka sifat-sifat Nabi itu tidak termasuk bagian dari as-sunnah yang ada di dalam ilmu usulul fikih. Walaupun di dalam ilmu mustalahul hadis itu juga dikatakan as-sunnah. Tapi di dalam ilmu usul fikih, sifat-sifat Nabi itu tidak termasuk dari kategori as-sunnah. Kenapa? Karena tujuan dari ilmu usulul fikih itu adalah menghasilkan hukum. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi itu bisa menghasilkan hukum. Cuman kalau sifat-sifat Nabi itu tidak bisa menghasilkan hukum. Karena itu sifat-sifat Nabi itu tidak termasuk dari kategori as-sunnah di dalam ilmu usulul fikih.
Hujjiyatus sunnati ialah kehujjahan sunnah. Was sunnatu dan adapun as-sunnah hadis, hujjatun ialah hujjah, argumen atau dalil, kal Qur'ani seperti Al-Qur'an. Qala ta'ala, qala berfirman, siapa Allah ta'ala, maha luhur siapa Allah. Ini merupakan dalil bahwa sunnah itu adalah hujjah sama seperti Al-Quran. Apa dalilnya? Wama atakumur rasulu fakhudhuhu. Wama dan adapun sesuatu. Atakum yang datang kepada kalian ar-rasulu siapa utusan, yaitu Nabi Muhammad. Fakhudhuhu maka mengambillah kalian hu terhadap ma. Wama dan adapun sesuatu nahakum yang melarang siapa ar-rasul kum terhadap kalian anhu dari ma fantahu maka berhentilah kalian. Wa qala dan berfirman siapa Allah, may yuti'ir rasulah, man adapun siapapun yuti yang taat siapa man ar-rasulah kepada utusan yaitu Nabi Muhammad, faqad atau Allah maka sungguh telah taat siapa man Allah kepada Allah. Ini merupakan dalil bahwa as-sunnah itu adalah hujjah seperti halnya Al-Quran. Wal ayatu dan adapun ayat-ayat Al-Quran fi hadza di dalam ini hujjiyatus sunnah katsiratun ialah banyak. Artinya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kehujjahan as-sunnah itu banyak sekali. Wa mungkirul ihtijaji bisunnati kafirun. Wa mungkirul ihtijaji dan adapun seseorang yang mengingkari berhujjah wa mungkirul ihtijaji dan adapun orang yang mengingkari al-ihtijaji berhujjah bisunnati dengan as-sunnah kafirun ialah kafir. Artinya orang yang menolak berhujjah dengan as-sunnah itu adalah kafir, kufur dia. Kafirun ialah kafir atau kufur. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kehujjahan as-sunnah itu banyak sekali. Sehingga apabila ada orang yang mengingkari tentang kehujjahan sunnah atau menolak kehujjahan as-sunnah, itu maka dia kufur. Kemudian, sekarang akan menjelaskan tentang bagian-bagian as-sunnah. Bagian-bagian as-sunnah ini bisa kita ketahui dari definisi as-sunnah. Yaitu definisi as-sunnah itu adalah ma sadara anin nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi as-sunnah itu ada tiga. Ada yang disebut dengan as-sunnah al-qauliyah, ada yang disebut dengan as-sunnah al-fi'liyah, dan ada yang disebut dengan as-sunnah at-takririyah. Aqsamus sunnati ialah bagian-bagian as-sunnah hadis. Tangkosimu terbagi as-sunnatu apa as-sunnah hadis ila kismaini pada dua bagian. Huma adapun keduanya kismaini as-sunnatul fi'liyatu ialah hadis al-fi'liyatu yang berupa tindakan, yang berupa perbuatan. Was-sunnatul qauliyatu dan hadis al-qauliyatu yang berupa perkataan. Awalan, pertama, aku qaulan awalan. As-sunnatul fi'liyatu ialah hadis al-fi'liyatu yang berupa perbuatan, yang berupa perbuatan Nabi. Af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun ialah hujjah, dalil atau argumen, ka'akwalihi seperti perkataan-perkataan an-Nabi. Wahia dan adapun af'alun Nabi anwa'un ialah beberapa macam. Ba'duha adapun sebagian anwa atau dikembalikan ke af'alun Nabi. Ba'duha adapun sebagian af'alun Nabi yu'tabaru ialah dianggap apa ba'duha
tasyri'an sebagai tasyri', pensyariatan, litta'asi untuk diikuti atau diteladani. Wa ba'duha dan adapun sebagian af'alun nabi, laisa ialah tidak ada apa ba'duha, kadzalika ialah seperti itu tasyri'. Seperti itu tasyri'. Artinya bukan untuk litasyri'. Alama sanadkuruhu sesuai apa sanadkuruhu yang akan menuturkan kami hu terhadap ma fiha di dalam af'alun nabi min tafsilin dari perincian. Jadi perbuatan nabi itu ada kalanya litasyri' dan ada kalanya li ghairi tasyri'. Nanti perinciannya di sini musannif yaitu Syekh Muhammad Hasan itu akan menjelaskan secara rinci terkait bagian-bagian atau varian-varian perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, fi'luhu al-jibilli atau al-fi'luhu ini dibaca rofa berarti. Fi'luhu al-jibilliyu. Fi'luhu ialah perbuatan Nabi al-jibilliyu yang bersifat alamiah atau bersifat naluriah. Jibilli ini adalah alamiah atau naluriah. Af'alun Nabi, adapun perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-jibilliyatu yang bersifat naluriah, kal qiyami seperti berdiri, wal qu'udi dan duduk, wan naumi dan tidur, wal akli dan makan, wasyurbi dan minum, wa ghairi dalika dan selain itu al-madhkurat mimma dari sesuatu taktadihi yang menuntutku terhadap ma al-jibillatu apa naluri wa tabi'atul insaniyatu dan watak manusia, laisat ialah tidak ada apa af'alun nabi, litta'asi ialah untuk diikuti atau diteladani. Wala tadullu dan tidak menunjukkan apa af'alun nabi ala aksaro atas lebih minal ibahati dari ibah. Minal ibahati dari ibahah. Ibahah ini adalah mubah. Jadi kalau perbuatan nabi yang sifatnya naluriah, maka itu tidak perlu diikuti atau tidak harus diikuti. Dan hukumnya adalah mubah. Wala tadullu ala aktsara minal ibahah. Contohnya seperti apa? Af'alun Nabi yang bersifat naluriah itu yaitu seperti berdirinya Nabi, duduknya Nabi, tidurnya Nabi, makannya Nabi, minumnya Nabi. Itu merupakan perbuatan-perbuatan naluriah. Semua manusia pasti ya berdiri, pasti tidur, pasti duduk, pasti makan, pasti minum. Nah, perbuatan Nabi yang seperti ini, yang bersifat naluriah ini, tidak harus diteladani. Wa amma hayatul fi'lil jibilli dan adapun bentuk atau pola perbuatan yang bersifat naluriah kanaumihi sallallahu alaihi wasallam seperti tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam alal jambil aimani atas sisi lambung al aimani yang kanan. Idza kana ketika ada siapa Nabi qad wadhaba ialah sungguh telah merutinkan siapa Nabi alaiha atas hay'ah. Alaiha atas hay'ah. Fa innaha maka sesungguhnya apa hay'ah qad tadullu ialah sungguh menunjukkan. Fa innaha maka sesungguhnya apa hay'ah qad tadullu ialah terkadang menunjukkan apa hay'ah alan nadbi atas anjuran, atas sunnah. Lihadhil hay'ati untuk bentuk ini, lihadhil hay'ati untuk bentuk ini atau pola ini. Perbuatan Nabi yang bersifat naluriah itu hukumnya adalah mubah dan tidak perlu diikuti. Namun sifatnya
Sifatnya ini artinya polanya, pola perbuatan Nabi itu. Nah, pola makannya Nabi, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi duduk, bagaimana cara Nabi berdiri, itu kan termasuk hayat semua. Nah, hayatul fi'li al-jibilli dari Nabi itu terkadang menunjukkan alan nadab, sunnah. Seperti misalnya Nabi tidur miring ke kanan, ke sisi sebelah kanan. Itu kan merupakan hayatul fi'li lin Nabi. Dan itu sunnah untuk diikuti. Polanya, tidurnya memang itu adalah bersifat naluriah dan tidak harus diikuti. Tapi pola atau tata cara tidurnya Nabi ini sunnah untuk diikuti. Wakila dan dikatakan la tadulu tidak menunjukkan apa hay'ah. Artinya la tadulu ala nadab. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya tata cara perbuatan Nabi yang bersifat naluriah itu juga tidak menunjukkan ala nadab. Artinya tidak perlu untuk diikuti juga. Tidak sunnah untuk diikuti. Kedua, al-fi'lul mutaraddidu bainal jibillati wasyar'i. Ialah perbuatan al-mutaraddidu yang bolak-balik bainal jibillati di antara naluriah, wasyar'i dan syara'. Artinya perbuatan Nabi ini bisa dikategorikan sebagai naluriah dan bisa dikategorikan sebagai syara'. Nah, ini bagaimana statusnya? Idza taraddada fi'luhu, ketika bolak-balik atau bimbang fi'luhu apa perbuatan Nabi, bainal jibillati di antara naluri wasyar'i dan syara, ka'timadihi seperti bersandarnya Nabi ala yadihi atas tangannya Nabi indal qiyami ketika berdiri ila raqatis tsaniyati fi shalah pada rakaat yang kedua di dalam salat, fa innahu maka sesungguhnya sya'an yahtamilu mungkin annahu apa sesungguhnya siapa Nabi i'tamada ialah bersandar siapa Nabi alaihi atas iyad litasyri'i untuk pensyariatan atau membuat syariat. Tujuannya adalah litasyri'. Kalau litasyri' maka itu harus diikuti atau sunnah diikuti. Wayahtamilu dan mungkin annahu apa sesungguhnya siapa Nabi i'tamada ialah bersandar siapa Nabi alaiha atas yad bidawail jibillati dengan faktor-faktor naluriah likibari sini karena tuanya umur atau usia, karena tuanya usia, awit ta'adi atau letih atau lelah. Ini kan contoh dari perbuatan Nabi yang statusnya itu berada di antara jibilah dan syara. Apa itu? Misalnya seperti ketika Nabi itu duduk istirahat di dalam sholat. Atau ketika Nabi itu hendak berdiri pada rakaat yang kedua di dalam sholat dan beliau itu bertumpu kepada tangannya. Ini kan. Nah, perbuatan Nabi yang seperti ini bisa dikategorikan sebagai litasyri' atau bisa dikategorikan sebagai jibilliyah. Itu adalah naluriah saja. Karena umurnya Nabi sudah tua atau karena Nabi sedang lelah sehingga beliau ketika hendak mau berdiri ke rakaat yang kedua maka beliau bertumpu dengan tangannya. Ini adalah contoh dari perbuatan Nabi yang berada di antara jibillah ya, wasyara. Wa binaan ala hadza dan berdasarkan ala hadza atas ini ihtimal uhtulifa diperselisihkan at-tarjihu apa mengunggulkan bainal ulama di antara para ulama. Faman maka adapun seseorang rojaha yang mengunggulkan siapa man janibat tasyri'i terhadap sisi pensyariatan
ja'ala maka menjadikan siapa man al-i'timada terhadap bersandar alal yadi atas tangan sunnatan sebagai sunnah. Waman dan adapun seseorang rojaha yang mengunggulkan siapa man janibal jibillati terhadap sisi naluria, ja'alahu maka menjadikan siapa manhu terhadap al-i'timad manduban sebagai sesuatu yang dianjurkan. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama tentang perbuatan Nabi yang berada di antara jibillah dan tasyri ini, yang tasyri ini. Kalau ulama yang memandang itu sebagai tasyri, maka sunnah untuk diikuti. Cuman kalau ulama yang memandang itu sebagai al-fi'lul jibilli, perbuatan yang bersifat naluriah, maka ini manduban ya. Maka itu dianjurkan untuk diikuti. Ini ada kata sunnah ya. Sunnah ya. Sunnah dan mandub. Artinya dianjurkan saja. Yang ketiga, al-fi'lul khasu bihi sallallahu alaihi wasallam ialah perbuatan al-khasu yang khusus bihi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza fa'ala ketika melakukan siapa sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan pada suatu perbuatan, wa qama dan tegak ad-dalilu apa dalil ala annahu atas sesungguhnya apa fi'il khasun ialah khusus bihi dengan Nabi kaziyadati seperti menambahnya Nabi fin nikahi di dalam nikah ala arba'ini suatin atas 4 istri atas atau 4 perempuan. Fa innahu maka sesungguhnya apa fi'il yakunu ialah ada apa fi'il min khususiyatihi ialah sebagian di antara kekhususan Nabi. Wala yajuzu dan tidak boleh at-ta'si apa meneladani atau mengikuti bihi dengan Nabi fihi di dalam fi'il. Jadi kalau ada perbuatan yang memang khusus untuk Nabi, maka tidak boleh untuk diikuti. Yang keempat, fi'luhu ialah perbuatan Nabi. Alladhi yang urifat diketahui jihatuhu apa arahnya. Alladhi. Perbuatan Nabi yang sudah diketahui status hukumnya. Apakah wajib, mandub, atau mubah. Wa in fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila melakukan an-Nabi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan pada suatu perbuatan laisa yang tidak ada apa fi'il min af'alihi ialah sebagian di antara perbuatan-perbuatan Nabi al-jibilliyati yang bersifat naluriah wala khassan dan tidak khusus bihi dengan Nabi wa urifat dan diketahui jihatuhu apa arahnya fi'il bi annahu dengan sesungguhnya siapa Nabi fa'alahu ialah melakukan siapa Nabihu terhadap fi'il ala jihatil wujubi atas arah wajib awin nadbi atau anjuran, awil ibahati atau mubah. Fahukmu ummatihi maka adapun hukum umatnya Nabi fihi di dalam fi'il kahukmihi ialah seperti hukum Nabi. Fatusyarikuhu maka berserikat siapa umat hu terhadap Nabi fihi di dalam fi'il fi hukmihi di dalam hukumnya fi'il fi hukmihi di dalam hukumnya fi'il alal asahi menurut pendapat asah indal jumhuri menurut mayoritas ulama indal jumhuri menurut mayoritas ulama. Artinya bagaimana umat Nabi ini ketika perbuatan Nabi ini sudah diketahui arahnya yaitu wajib, nadab atau mubah, maka umatnya harus mengikuti sesuai hukumnya. Kalau perbuatan Nabi kalau perbuatan Nabi itu statusnya wajib, maka umatnya wajib mengikuti. Kalau status perbuatan Nabi itu adalah mandub, maka umatnya juga mandub, bagi umatnya juga mandub. Atau bagi Nabi mubah, maka umatnya juga mubah, bagi umatnya juga mubah.
Itu yang disebut dengan hukmu ummatihi fihi kahukmihi. Ingkana wajiban, apabila ada apa fi'il, wajiban ialah wajib, fawajibun maka wajib, ay fahukmuhu wajibun. Wa ingkana manduban, dan apabila ada apa fi'il manduban ialah dianjurkan, famandubun ay fahukmuhu mandubun. Artinya itu dianjurkan. Wa ingkana mubahan, dan apabila ada apa fi'il, wa ingkana, dan apabila ada apa fi'il mubahan ialah mubah, fahukmuhu mubahun, famubahun, ya maka ialah mubah. Fi'luhu ialah perbuatan Nabi alladzi yang lam tu'raf, tidak diketahui jihatuhu apa jihadnya alladzi. Wa in fa'ala, dan apabila melakukan siapa Nabi fi'lan pada suatu perbuatan juhilat yang tidak diketahui jihatuhu apa arahnya fi'il fi haqqihi di dalam haknya Nabi, fa imma maka ada kalanya ayyadharo tampak atau jelas fihi di dalam fi'il qasdul qurbati apa qasdul qurbah tujuan mendekatkan diri ilallahi kepada Allah, aula yadharo atau tidak jelas apa qasdul qurbah. Kalau Nabi melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini tidak khusus bagi Nabi dan juga tidak masuk kategori fi'il jibilli bagi Nabi dan tidak diketahui status hukumnya, maka ini terbagi menjadi dua. Nah, ada kalanya perbuatan ini qasdul kurbahnya jelas, ada kalanya tidak. Fa in dhahara, maka apabila jelas atau tampak fihi di dalam fi'il qasdul kurbati apa tujuan mendekatkan diri, fal asahu maka adapun yang asah ya. Fal asahu maka adapun pendapat asah, annahu ialah sesungguhnya apa fi'il lin nadbi ialah untuk nadab anjuran. Li'annahu karena sesungguhnya apa an-nadab al-mutayaqqanu ialah yang diyakini. Maksudnya al-mutayaqqan ini artinya al-mutayaqqan talabuhu. Wakila, dan dikatakan lil wujubi untuk wajib, li'annahu karena sesungguhnya apa al-wujub al-ahwatu ialah yang lebih hati-hati. Wakila, dan dikatakan ghairu dzalika apa selain an-nadab wal wujub. Ini kalau tujuan mendekatkan dirinya itu tampak di dalam perbuatan Nabi. Ada yang mengatakan lin nadab, ada yang mengatakan lil wujub, ada yang mengatakan pendapat lain. Wa illam yadhhar, dan apabila tidak tampak, tidak jelas fihi di dalam fi'il qasdul qurbati apa tujuan mendekatkan diri, fal asahu maka adapun pendapat asah, annahu ialah sesungguhnya apa fi'il lil wujubi ialah untuk wajib fi haqqina di dalam hak kita semua, wa haqqihi dan hak Nabi, li'annahu karena sesungguhnya apa al wujub ahwatu ialah lebih hati-hati. Kalau di dalam perbuatan Nabi itu tidak jelas, tidak tampak tujuan mendekatkan dirinya kepada Allah, tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka menurut pendapat Ashab, perbuatan itu adalah lil wujub, baik bagi umatnya maupun bagi Nabi. Karena al-wujub itu, status wujub itu adalah status yang lebih hati-hati dibanding nadab. Karena kalau wujub itu kan harus dilakukan. Wakila, dan dikatakan innahu sesungguhnya apa fi'il lin nadbi ialah untuk nadab anjuran. Li'annahu karena sesungguhnya apa an-nadab al-mutahaqqiqu ialah yang nyata. Wa qala, dan berkata Imamul Haramaini siapa Imam Al-Haramain, wa ghairuhu dan selain Imamul Haramain, innahu sesungguhnya apa fi'il lil ibahati ialah untuk ibahah. Ibahah ini artinya mubah. Li'annal asra karena sesungguhnya apa asal, bara'atul zimmati ialah terbebasnya tanggungan. Wal mas'alatu, dan adapun persoalan fi mahallin nazari ialah di dalam wilayah atau di dalam tempat perenungan atau penalaran. Ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait masalah ini. Yang keenam, ma hamma bihi walam yaf'alhu. Ma
ialah sesuatu hamma yang berniat melakukan atau berencana melakukan siapa nabi bihi dengan ma walam yaf'alhu dan tidak melakukan siapa nabi hu terhadap ma. Wa amma ma hamma dan adapun sesuatu hamma yang berencana melakukan siapa nabi bihi dengan ma. Oh ini failnya ada di sini ya. Wa amma ma hamma bihi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma dan adapun sesuatu hamma yang berencana melakukan bihi dengan ma sallallahu alaihi wasallam siapa nabi sallallahu alaihi wasallam walam yaf'alhu dan tidak melakukan siapa nabi hu terhadap ma kahamihi seperti berencananya nabi bitahriki buyutil ladina dengan membakar rumah-rumah orang-orang takhallafu yang tertinggal siapa alladzina an sholatil jamaati dari sholat berjamaah, artinya tidak melakukan sholat berjamaah. Illa annahu hanya saja annahu sesungguhnya siapa nabi lam yaf'alhu ialah tidak melakukan siapa nabi hu terhadap tahrik fa innahu maka sesungguhnya apa ma la yakunu ialah tidak ada apa ma sunnatan ialah sunnah. Jadi ketika nabi itu berencana melakukan suatu perbuatan namun beliau tidak melaksanakannya, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai sunnah. Fala nuharriku maka tidak membakar siapa kita wala nahimu dan tidak berniat siapa kita atau tidak berencana melakukan siapa kita. Walakin dan akan tetapi nakulu berkata ya. Walakin nakulu dan akan tetapi nakulu berkata siapa kita ma hamma bihi ma adapun sesuatu hamma yang berencana melakukan siapa nabi bihi dengan ma innama hanya saja huwa adapun ma libayani makani sholatil jamaati ialah untuk menjelaskan posisi sholat berjamaah wahmiyatiha dan pentingnya sholatil jamaah. Kemudian akan menjelaskan tentang ikror nabi. Ini merupakan bagian as-sunnah yang ketiga. As-sunnah itu adalah ada yang disebut dengan as-sunnah al-qauliyah, ada yang disebut dengan as-sunnah al-fi'liyah, dan as-sunnah at-takririyah. Ini akan menjelaskan as-sunnah at-takririyah. Iqraruhu sallallahu alaihi wasallam ialah ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam dan adapun menetapkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan terhadap seseorang ala qaulin atas suatu perkataan qalahu yang berkata siapa ahadhu terhadap qaul yu'tabaru ialah dianggap apa ikrar yu'tabaru ialah dianggap apa qaul ya bukan ikrar ya. Yu'tabaru ialah dianggap apa qaul kaqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika dan adapun itu ikrar ka ikrarihi ialah seperti menetapkannya Nabi. Ikrar ini menetapkan atau mengakui. Ka ikrarihi seperti menetapkannya Nabi atau mengakuinya Nabi Abu Bakrin terhadap Abu Bakar ala qaulihi atas perkataan Abu Bakrin bi'iqta'i salabil qatili dengan memberikan barang rampasan orang yang dibunuh, memberikan liqatilihi terhadap pembunuhnya al-qatil. Al-qatil ya diberikan kepada liqatilihi terhadap pembunuhnya al-qatil. Contohnya lagi, ini merupakan contoh dari ikrar atas suatu perkataan, yaitu ketika Nabi ikrar terhadap perkataan Abu Bakar. Abu Bakar ini mengatakan bahwasanya mangkotala qotilan falahu salabuhu. Dan Nabi mendengar ini, mengetahui ini,
Namun Nabi tidak mengingkari terhadap perkataan Abu Bakar ini. Maka perkataan Abu Bakar ini distatuskan sama seperti perkataan Nabi. Wa iqraruhu, dan adapun ketetapan Nabi ahadan pada seseorang, atau mengakuinya Nabi ahadan pada seseorang ala fi'lin atas suatu perbuatan fa'alahu yang melakukan siapa ahadhu terhadap fi'il kafi'lihi ialah seperti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keikrorihi, seperti menetapkannya Nabi Khalid bin Walid terhadap Khalid ibn Walid ala akli lahmid dhabi, atas makan daging ad-dhab. Ad-dhab ini adalah biawak gurun. Ad-dhab ini adalah biawak gurun. Li'annahu, kenapa ikrar Nabi itu terhadap suatu perkataan atau perbuatan itu dianggap sama dengan perkataan dan perbuatan Nabi? Li'annahu, karena sesungguhnya siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yukiru, ialah tidak menetapkan siapa Nabi ahadan pada seseorang ala mungkarin atas kemungkaran, la fi qaulin tidak di dalam perkataan, wala fi'lin dan tidak perbuatan. Wama, dan adapun sesuatu fu'ila yang dilakukan apa ma fi waktihi di dalam waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya pada saat Nabi masih hidup, fi ghairi majlisi, di selain majlisnya Nabi, atau di selain uh, Nabi ada, atau di selain di hadapan Nabi, artinya bukan di hadapan Nabi. Fi ghairi majlisihi ini, fi ghairi majlisihi, di dalam selain majlisnya Nabi, atau bukan di hadapan Nabi, yang dimaksud dengan fi ghairi majlisihi. Wa alima, dan mengetahui siapa Nabi, bihi dengan ma, walam yungkirhu, dan tidak mengingkari siapa Nabi hu terhadap ma, fahukmuhu, maka adapun hukumnya ma, hukmu ma ialah hukumnya sesuatu fu'ila yang dilakukan apa ma fi majlisihi, di dalam majlisnya Nabi. Artinya kalau ada salah satu sahabat melakukan suatu perbuatan pada saat Nabi masih hidup, dan perbuatan ini dilakukan tidak di hadapan Nabi, namun Nabi tahu dan tidak mengingkari, maka hukumnya sama ya dengan perbuatan sahabat, dengan perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi, sama ya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk dari ikrar juga. Wadhalika, dan adapun itu ma fu'ila fi waktihi ila akhirihi ka'ilmihi, ialah seperti mengetahuinya Nabi bihal fi Abi Bakrin, dengan sumpahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah siapa Allah, anhu dari Abi Bakrin, annahu, bahwa sesungguhnya siapa Abu Bakar, la ya'kulu, ialah tidak makan siapa Abu Bakar at-ta'ama pada makanan fi waqti ghaibihi, di waktu emosinya Abi Bakrin. Summa akala, kemudian makan siapa Abu Bakrin, lamma ro'a, tatkala melihat atau meyakini siapa Abi Bakrin al akla pada makan, khairan sebagai sesuatu yang lebih baik, khairan terhadap lebih baik, lahu bagi Abi Bakrin, kama sebagaimana rawahu meriwayatkanhu terhadap ma, kama sebagaimana sesuatu rawahu yang meriwayatkanhu terhadap ma al-Bukhari wa Muslimun, siapa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini termasuk bagian dari ikrar juga. Walaupun perbuatan itu dilakukan tidak di hadapan Nabi, tapi Nabi mengetahui terhadap perbuatan tersebut, maka itu dihukumi sama dengan perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.